teman-teman sekalian, terima kasih pada beberapa pertanyaan yang muncul. Sebenarnya ada beberapa yang mungkin kalau sempat kita akan respon. Tapi lagu yang tadi saya kira cukup menghibur juga. Lagu yang kedua mengingatkan saya minimal pada saat naik Damri ya. Perbedaan kunci dengan kunci yang lain di wilayah itu, dan itu menyenangkan saya kira dan itu lagu Rumi banget kan? Rumi banget ya. Di lagu pertama itu soal Surabi. Nah, Rumi itu berbicara manusia itu terdiri dari mikrokosmos dan makrokosmos. Surabi itu adalah makrokosmosnya awal baik ya, dunianya Surabi gitu. Terus trotoar, susu murni. Jadi kita tidak membayangkan makrokosmos itu sesuatu yang terlalu luas ya, planet, tapi itu kan susah. Jadi susah kata planet juga cuma lihat gambar. Jadi si teman-teman awal baik itu justru bisa menangkap makrokosmos di sekitarnya. Dunia itu ya dunia Surabi, dunia trotoar. Nah itu bagus, poinnya adalah kesadaran ruang. Kata Rendra itu binatang saja punya kesadaran ruang, masa manusia tidak? Tapi ada kalimat yang bagus, berteduh di bawah mobil susu murni membicarakan hidup dan mati. Itu teologis sekali ya? Dan datang dari susu murni mana berusaha gelas tapi mungkin gak cuma berteduh aja kok. Jadi saya melihat gitu kan. Nah kesadaran ruang ini penting. Konsep Islam Nusantara itu kesadaran ruang kan? Ya. Jadi Islam yang datang ke Nusantara itu kenapa disebut Islam Nusantara? Karena Islam yang datang ke Nusantara, Islam yang mempunyai kesadaran ruang bahwa Nusantara itu sudah punya kebudayaan lokal, sudah ada agama-agama lain. Nah, sehingga Islam Nusantara itu akomodatif terhadap kebudayaan dan menghormati adanya perbedaan agama. Dari Surabi ke Islam Nusantara nyambung gitu. Oke, ada kesadaran ruang. Surabi masih disebutkan karena dia sadar ruang, kira-kira gitu. Ya. Dan ini Pak Quraisy Shihab itu menjelaskan kata ma'ruf, saya jadi nama Islami ya. Ya, itu ma'ruf itu kebaikan yang dikenal oleh urf. Urf itu peradaban. Nah, kalau ada orang lagi duduk-duduk, ya kebaikan dalam konteks Sunda, punten. Nah, punten itu urf, ma'ruf. Nah, ma'ruf karena punya kesadaran ruang. Ya kesadaran ruang, ma'ruf berarti menggunakan kebaikan berdasarkan kesadaran ruang. Muatan nilai yang ada dalam ruang itu. Kan orang-orang garis keras itu mohon maaf ya, saya tidak sebut ormas lah, misalnya EPI gitu ya. Itu kan kesadaran ruangnya agak kurang. Dia pikir di Indonesia itu hanya Islam saja, yang lain tidak boleh ada. Itu kan kesadaran ruangnya minim gitu. Karena itu mereka disebutnya garis keras. Kalau garis lentur dia pasti tahu. Ya, dia tahu situasi yang ada, yang melingkupinya. Dan disitulah kita diajarkan untuk interaksi antar manusia. Dan itu kuncinya adalah akhlak. Dan bukankah Nabi diturunkan untuk istri utami makarimal akhlak? Ini luar biasa. Ini saya nggak ngerti gimana tiba-tiba jadi fasih mengutip Al-Quran, mengutip hadis gitu. Dan lagu kedua juga Rumi sekali ya. Apa yang hilang darimu kata Rumi akan tergantikan dalam bentuk yang lain. Jadi kata si awal baik ya diputuskan biasa lah, tapi gaya diganti mah. Oh ya itu harapan semua orang harus punya harapan seperti dan itu. Mungkin bentuknya lain kan. Misalnya gini, saya pernah 2016 itu kecelakaan. Kecelakaan bukan putus. Mobil saya terbakar. Tapi yang kombi itu. Enggak, ada satu mobil lain terbakar di jalan tol. Itu saya sedih sekali karena semua barang habis termasuk laptop yang di dalamnya ada data disertasi. Nah itu sebabnya dokter saya nggak beres. Nah tapi setelah saya kehilangan mobil, saya menemukan banyak teman baik. Ada yang nelpon, ada yang khawatir, ada yang nyumbang, ada yang saya kehilangan mobil, tapi saya menemukan kehangatan pertemanan. Jadi kecelakaan menjadi pintu bagi munculnya keakraban yang lain. Oke, Wan, ini ada pertanyaan dari pendeta pertanyaannya tentang apa perbedaan antara pendeta Hengki, apa perbedaan antara tasawuf dan ma'rifat ya, lalu bagaimana agama-agama bisa mencapai itu.
Ya, kamu yang harus jawab karena ada 3 bahasa Arab yang kamu cari keluarin, jadi saya tidak akan menjawabnya. Saya akan menyalurkan pertanyaan ini aja. Ini saya merasa sedang diuji kayak gini. Yang mungkin Pak Pendeta itu ya. Ya, saya kira tasawuf itu hadir dalam agama untuk melengkapi ritus, melengkapi fikih gitu. Ritus itu ya kita belajar sholat, tapi tasawuf mengantarkan kita apa tujuan kita sholat. Okay. Nah, fikih mengajarkan kita untuk puasa, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual. Tasawuf mengantarkan kita pada apa tujuan puasa itu. Jadi tasawuf itu maknawi gitu. Nah, tasawuf itu ada makom dalam tasawuf itu atau tingkatan-tingkatan. Nah, yang pertama itu tingkatan syariat, tingkatan ritus itu. Tidak untuk kita tinggalkan, tetapi ritus itu yang mengantarkan kita kepada fase selanjutnya. Kalimat ini saya suka karena itu yang saya harapkan, oke? Ya, karena gini Pak, saya pernah bilang di Konghucu ini, kita ini menjadi 5, itu tidak bisa bilang tanpa 4, tanpa 3, tanpa 2. Kita adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi menurut saya makom tasawuf itu bukan tiba-tiba ma'rifat, tapi syariat tambah thariqat, tambah ma'rifat, tambah hakikat. Jadi pertambahan, penjumlahan. Jadi tadi mengantarkan kita pada tujuan dari syariat itu melalui tasawuf, kemudian yang kedua pertanyaan dari Pendeta Hengki Bonifasius Tompo tadi tentang ma'rifat. Lalu ada pertanyaan ada keinginan dari Pak Pendeta tadi, bagaimana agama-agama lain bisa mencapai itu? Saya kira di semua agama pasti ada ya. Ada sisi eksoterik dan ada sisi esoterik. Nah, eksoterik itu yang ritus-ritus itu, jadi yang kasat mata gitu. Nah, esoterik itu makna di balik yang eksoterik itu. Dan semua agama mestinya akan mendorong sampai pada ma'rifat. Semua agama pasti menemukan makna agama itu sendiri. Atau saya coba perbarui pertanyaan Pak Pendeta itu. Mungkin ia ingin menanyakan, bisakah jika kita menggunakan paradigma ma'rifat dan tasawuf, lalu perbedaan antar agama yang saling menusuk itu bisa terdamaikan? Bisa, karena dalam tasawuf itu ada istilah wahdatul wujud, bersatunya manusia dengan Tuhan, tapi bukan dalam pengertian denotatif ya, tentu ini pengertian konotatif. Nah, yang menarik saya pernah belajar dari teman-teman Hindu. Nah, teman-teman Hindu itu menyebut Tuhan itu dewa, itu dari kata dev. Dev itu pancaran cahaya. Ya. Tuhan itu memancar ke lautan dan menjaga laut, jadilah Dev Baruna atau Dewa Baruna. Nah, Dev itu sesuatu yang memancar. Makanya artis yang lagi terkenal biasanya disebut diva, itu dari kata Dev. Karena dia auranya memancar dan diingat oleh banyak orang. V di India itu jadi W di Indonesia. Jadi kalau saya ke India kurang lebih nama saya jadi Vavan. Vavan ya, karena W jadi V. Nah, Dev itu jadi dewa. Nah, Dev yang memancar mengurusi angin jadilah Dev Bayu atau Dewa Bayu. Dev yang memancar mengelola cahaya matahari jadilah Dewa Surya gitu. Nah, jadi orang Hindu itu melihat apapun itu melihat Tuhan. Kalau kita langsung memahami Tuhan dari sesuatu yang abstrak susah. Jadi kenali Tuhan dari mawar, kenali Tuhan dari pohon, kenali Tuhan. Nah, saya kira itu sangat sufistik ya. Jadi semua agama mengandung nilai-nilai sufi. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan Pak Pendeta tadi, pada saat seseorang mengenali Tuhan atau menemukan Tuhan pada mawar, pada surabi oncom, pada susu murni, mobil susu murni, pada langit, pada apapun yang ketemu, itu ma'rifat. Ma'rifat. Bahkan saya sering dengar teman-teman Kristen itu berdoa Pak Pendeta. Berdoanya di dalam nama Tuhan. Jadi bersama-sama Tuhan. Bahkan beberapa teman Kristen saya kalau melakukan kegiatan, kenapa kamu sehari-hari muter film? Ini pelayanan saya kepada Tuhan. Dalam bentuk memutar film. Pelayanan pada Tuhan dalam bentuk memutarkan film. Selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan itu saya kira sudah ma'rifat. Sudah ma'rifat. Karena dalam pekerjaannya dia
setelah dia tahu, dia sadar ada Tuhan di situ. Ya, maaf, bahkan ini tidak kurang terjadi ya, mungkin pada ceramah-ceramah agama di TV. Karena kita bingung ceramah agama di TV itu mengejar Tuhan atau mengejar rating. Jangan-jangan mengejar rating. Buktinya orang sepinter Kang Bambang itu tidak pernah diundang televisi untuk ceramah karena soalnya rating. Tidak mungkin dalam rating ada Tuhan. Ya, tapi ya mana yang dipacu oleh orang-orang itu Tuhannya atau rating itu kan apa sesuatu perdebatan gitu. Kita buat simulasi. Jika seseorang menemukan melihat segala sesuatu ada Tuhan di sana, jika seseorang menemukan Tuhan pada apapun yang dilihat, artinya dia selalu diingatkan, oh iya, kemudian ke situ, oh iya, dan itu mestinya akan menjaga dirinya. Lalu ketika menemukan orang yang berbeda, orang yang tidak dia sukai, karena tadi tesisnya kemanapun dia melihat itu adalah Tuhan, mungkin dia tidak akan berani mencerca, karena yang dia lihat bukan kebedaan atau sesuatu yang dia benci, tapi dia melihat wajah Tuhan. Mungkin itu relasi marifat pada pada harmoni itu. Sepakat, bisa seperti itu. Nah, kalau begitu maka semua agama mestinya bisa ya? Bisa sampai pada itu. Ya, dan tujuan agama saya kira justru untuk bertemu kepada Tuhan. Jadi saya punya, yaitu pengalaman saya ceramah di berbagai tempat ibadah ya. Ya. Yang di gereja, di gereja, di Kongmyong, di mana-mana. Yang sering saya sampaikan adalah buat apa sih kita mengaku agama kita yang paling benar kalau perilaku kita tidak menjadi yang paling baik. Justru kebenaran agama itu yang dibuktikan dengan kebaikan-kebaikan. Buat apa kita mengaku punya ajaran yang benar jika perilaku kita tidak baik? Iya, dan seringkali orang tuh membedakan ya antara terma kebenaran dan kebaikan. Jadi kalau saya tanya tuh umat beragama, bagaimana kebaikan menurut Anda? Semuanya jawab, dan itu universal. Tapi begitu ditanya, apa itu kebenaran? Nah mulailah kami yang paling benar, kami yang paling otentik, kami yang paling original. Nah sehingga seperti terpisah antara kebaikan dan kebenaran. Kalau menurut saya, bisakah kita membuktikan kebenaran agama kita dengan perilaku yang paling baik? Nah bukankah dalam Al-Quran, ishadu bi anna muslim, tunjukkan bahwa kita ini muslim. Ishadu, ya tunjukkan kita muslim yang baik, tunjukkan Kristen yang baik, tunjukkan Hindu yang baik. Kalau semua baik, saya kira tidak akan ada orang bunuh-bunuhan atas nama agama. Ini ayat yang ketiga ini. Ini luar biasa, hafalanmu ya akhir-akhir ini ya. Karena Komuji kan komunitas musisi mengaji. Karena itu harus ada ayat Al-Quran. Oke, terima kasih. Nah, kebenaran dan kebaikan atau kebaikan itu harusnya menjadi nilai. Ya, menurut saya nilai dari manusia. Ya. Harga manusia adalah kebaikan. Oke, saya akan tutup bagian ini dengan satu puisi dari Rumi. Kau tahu nilai dan harga setiap barang, tapi kau tak tahu nilai ruhmu. Itulah kebodohan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rumi, terima kasih Komuji, terima kasih Pak Bambang, juga Pak Wawan Gunawan. Saya akan membacakan sebuah cerpen, tapi soal cerpennya sangat-sangat pendek. Ini membicarakan tentang para pencari cinta. Cerpen ini ditulis oleh Yus.R. Ismail, yang keberadaannya sekarang entah di mana. Tidak ada kabar beritanya. Yus.R. Ismail itu sastrawan senior. Tapi saya mohon izin, nama-nama tokoh yang ada di cerpen ini saya ganti ya. Judulnya WC Umum. Sekali waktu masuklah ke WC umum di persimpangan pasar dan perkantoran. Aku salah seorang pelanggannya. Entah karena apa, setiap ingin kencing, aku selalu menahannya untuk dibuang di WC umum itu. Barangkali aku ketagihan kencing di situ. Awalnya, saat sedang memancarkan air seni, mataku iseng menangkap banyak tulisan di dinding. Hidup kondoy.
Tulisan dengan spidol hitam itu besoknya ditambahin di bawahnya. Hidup Daus, hidup Kato, hidup Panji, pokoknya hidup semuanya. Di atas kloset yang di sudut ada puisi dengan krayon gambar. Upit, mengapa cintaku kau telantarkan? Aku menunggumu di depan kios ikan sampai kaki kesemutan. Nyatanya kau telah meninggalkan yang merana, Egi. Di bawah puisi tersebut berderet komentar-komentar. Cinta memang bajingan. Kalau takut tertusuk duri, jangan petik setangkai mawar. Cengeng loh. Kalau kagak ada si Upit, cari aja si Wawan. Minggu berikutnya, di atas semua tulisan itu ada huruf besar-besar dengan arang. Jangan mengotori tembok ini, goblok. Besoknya segera ada komentar di bawahnya. Kamu yang tulisan anjing. Dasar semuanya babi, dasar semuanya harimau, dasar semuanya tikus, dan teman-temannya. Di dinding sebelah lain berderet tulisan dengan beragam alat tulis, mulai dari pilok sampai arang. Hidup buruh Indonesia, polisi sialan, DPR sialan, pengacara sialan, presiden baru pasti si Alan. Hidup si Alan Budi Kusuma. Hidup Susi Susanti. Pokoknya sepanjang kagak nyenggol gue, hiduplah. Minggu berikutnya ketika aku mesti ngantri di sebuah kloset, tulisan lainnya terbaca. Korupsi, fuck you. Teroris adalah penuduh teroris. Amerika tai kucing. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Tertanda Haji Roma Irama. Dan sederet tulisan lainnya yang males rasanya untuk dipindahkan seluruhnya ke cerita ini. Karena terlalu banyak, karena terlalu memuakan. Tapi anehnya, aku senang membacanya. Seperti ada sesuatu yang terlepas, seperti ada yang membantu meneriakan kemuakan. Hampir setiap hari aku menemukan tulisan baru, mulai dari sekedar pernyataan bahwa si penulis pernah singgah di WC umum itu, sampai caci maki, atau gambar porno wanita telanjang, atau orang bersetubuh. Aku tidak tahu siapa saja penulis tulisan-tulisan itu, karena setiap orang yang masuk ke WC umum itu, sepanjang yang kuperhatikan, selalu berwajah tenang, datang gerasa gerusu, mungkin kebelat, dan keluar dengan wajah menampakkan kelegaan luar biasa. Penampilan luar memang seringkali berbeda dengan gejolak di dalam. Sehari menjelang perayaan hari kemerdekaan, WC umum itu dicat oleh penjaganya. Semua tulisan hilang, tapi besoknya, ketika orang-orang siap-siap pawai akan terbaca tulisan baru. 1945, merdeka atau mati. 2021, sengsara atau korupsi. Itulah tulisanku yang setiap tahun selalu bernafsu menjadi penulis pertama WC umum itu. Terima kasih. Dalam diam ada lengang, bagai labirin komposisi sepi. Dan ketika langkah kirana memapaku ke sudut
yang asing